Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil review jurnal dari kelompok kami. Saya Fani Suara Putri bersama rekan saya Wahyuniati, Janika Reski, Firda Mayangsari, dan Ega Putri. Langsung saja ke jurnal pertama, yaitu ada judul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Mulih. Penulis Elpina EG, Yuliansyah, M. Diah, dan M. Kosasihyan. Penulis tahun 2018. Latar belakang, dalam menjalankan suatu bisnis perusahaan membutuhkan sumber daya manusia, yaitu karyawan. Sumber daya manusia sebagai karyawan tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sewaktu bekerja dengan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat menumbuhkan semangat kerja pada karyawan. Karyawan yang bekerja memiliki hak atas kesehatan dan keselamatan kerja yang melaksananya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, kesehatan dan keselamatan kerja yang dijadikan sebagai aspek perlindungan perundang-undangan. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 yang dijadikan sebagai aspek perlindungan tenaga kerja sekaligus melindungi aset perusahaan yang bertujuan mungkin memberikan manusia kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja khususnya di Indonesia. Keselamatan kerja adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan, dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan di mana mereka bekerja. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terhadap kinerja karyawan bagian safety di PT Pertamina Aset 2. Lalu yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap kinerja karyawan bagian safety di PT Pertamina Aset 2. Yang keempat, kerangka teori. Yang pertama ada keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut OHSAS, 2007 mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk pekerja kontrak dan kontraktor, dan juga tamu dan orang lain berada di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu sistem yang dirancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua personel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang tercantum pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja menurut Tijuna Dewi 2016. Lalu yang kedua, ada indikator yang mengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Wike tahun 2012, bahwa budaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat terbentuk dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, variabel pertama komitmen manajer terhadap pekerja. Yang kedua, peraturan dan prosedur K3 ialah aturan dan petunjuk yang ditetapkan dalam menjalankan manajemen K3. Yang ketiga, komunikasi pekerja ialah adanya menyampaikan informasi atau pesan. Yang keempat, kompetensi pekerja ialah kemampuan yang dimiliki pekerja. Yang kelima, lingkungan kerja. Yang keenam, keterlibatan pekerja dalam K3. Lalu yang ketiga, ada kecelakaan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, tempat tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan dan usaha terdapat sumber-sumber bahaya. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja. Menurut indeks Naker Trends 2004, adanya banyak penyebab terjadinya kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi, salah satunya adalah karakter dari proyek itu sendiri. Proyek konstruksi memiliki konotasi yang kurang baik jika ditinjau dari aspek kebersihan dan kerapiannya. Lebih tepatnya disebut semrawut karena pada alat pekerja material. Faktor lain penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah faktor pekerja konstruksi yang cenderung kurang mengindahkan ketentuan standar keselamatan kerja, memilih metode kerja yang kurang tepat, perubahan kerja sehingga harus selalu menyesuaikan diri, perselisihan antar pekerja sehingga mempengaruhi kinerjanya, perselisihan pekerja dengan tim, proyek, peralatan yang digunakan, dan masih banyak yang fokus lain. Lalu yang terakhir ada kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara 2009, kinerja karyawan adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ukuran kinerja bagi seorang manajer pabrik terdiri dari berbagai kriteria. Salah satunya adalah kesehatan dan keamanan kerja, yaitu tingkat frekuensi, keseriusan kecelakaan kerja, dan laporan audit keamanan kerja, serta angka absensi dan jam kerja secara keseluruhan ukuran-ukuran kinerja bagi seorang manajer pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Wahyuniati. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan proyek pengeboran minyak. Kinerja karyawan ialah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Menurut Wolfram I. Ervianto 2005. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah 1. Pekerja mampu bekerja sesuai target. 2. Proyek dikerjakan sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan. 3. Tidak adanya kecelakaan kerja di melakukan pekerjaan. 5. Pekerja hadir atau masuk sesuai hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan kinerja yang penting karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tapi juga perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan operasi standar yang menjadi 19. Rabu maupun negara 2001 dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan di Prawiro Sentono 2008 mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka upaya melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etik penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan peningkatan program kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Selanjutnya, kerangka konseptualnya yaitu terdapat variabel X dan Y. Variabel X yang ketiga terdiri dari 5 variabel. Yang pertama, komitmen manajer, kedua, peraturan, ketiga, komunikasi kerja, keempat, kompetensi pekerja, kelima, lingkungan kerja, dan Y di sini yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut. H0 tidak ada berpengaruh positif antara kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan. H1 terdapat pengaruh positif antara kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh, metode riset. Objek penelitian di sini, penulis menjadikan PT Pertamina EP Aset 2 yang berlokasi di Prabumulih, Kabupaten Prabumulih sebagai objek penelitian. Penulis memilih perusahaan ini karena menurut penulis dalam sebuah perusahaan perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu, penelitian ini bersifat deskriptif atau sering disebut penelitian survei. Penelitian ini mendefinisikan tujuan secara jelas dan spesifik, merancang metode pendekatan, mencari sumber data dan responden, dan kemudian mengumpulkan data tersebut. Penelitian ini lebih bersifat penelitian deskriptif asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih dan bersifat kausal atau korelasional. 8. Jenis data sumber data. Jenis data. Jenis data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif menurut Sugiono 2011-7. Analisis dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Analisis kuantitatif adalah analisis data yang sifatnya konkret yang skala ukurannya jelas seperti bentuk angka-angka atau numerik.
B. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikuantitatifkan, di mana data yang diperoleh berupa angka atau data kuantitatif yang digunakan. Selanjutnya itu sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Menurut Sugiono tahun 2012, data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Dan ini merupakan jawaban dari koresponden secara langsung di lokasi penelitian melalui kuesioner menggunakan variabel yang diteliti yaitu K3 dan kinerja karyawan. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen. 9. Teknik pengumpulan data. Itu satu kuesioner. Adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden menurut Bimo Walgito tahun 2010. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada pegawai PT Pertamina EP Aset 2 bagian Safety Kabupaten Prabu Muli. Kuesioner secara garis besar berisi pertanyaan atau pernyataan tentang semua variabel dan indikator penelitian. Dalam penelitian ini, skala pengukuran digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang. Berikut adalah tabel instrumen skala pengukurannya. Kemudian ada sampel, adalah bagian populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Menurut Sugiono tahun 2012. Jumlah populasi karyawan PT Pertamina EP Aset 2 berjumlah 250 karyawan. Salah satu cara yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin dalam Ridwan tahun 2005 sebagai berikut. N kecil sama dengan N1 plus N E kuadrat. Berikut adalah keterangannya. Ya, jadi dengan menggunakan rumus Slovin, dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 72 karyawan. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling, di mana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yaitu karyawan untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insidental seperti dikemukakan oleh Sugiono tahun 2011 bahwa sampling insidental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Pertamina EP Aset 2 wilayah Prabu Muli. Hal ini menunjukkan bahwa K3 berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan karena K3 memberikan rasa nyaman dalam bekerja dan kepercayaan yang tinggi akan mendorong peningkatan perilaku kerja melalui jaminan kesehatan dan adanya komunikasi antara pekerja dengan pihak manajer dan sesama pekerja. Berdasarkan hipotesis, diketahui bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, pada pengujian regresi linear sederhana didapatkan hasil sebagai berikut, yang mana membuktikan bahwa variabel K3 berpengaruh pada variabel kinerja karyawan sebesar 0,441, yang menunjukkan bahwa K3 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT Pertamina EP Aset 2 wilayah Prabu Muli. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat pengaruh yang searah antara keselamatan dan kesehatan kerja dan kinerja karyawan PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Muli. Terakhir ada saran dari kesimpulan yang diperoleh, maka diberikan saran-saran sebagai berikut. 1. Kepada PT Pertamina EP Aset 2 Prabu Muli, kinerja karyawan bagian safety di Pertamina dapat ditingkatkan jika bisa mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan bagian safety yang bekerja di bidang minyak dan gas, menganalisis faktor-faktor tersebut sehingga mampu mengetahui seberapa besar pengaruhnya.
Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau literatur penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau kajian dalam bidang ilmu manajemen. Baik, selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan jurnal 2 dengan judul Pengaruh Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 terhadap kinerja proyek konstruksi. Yang pertama, latar belakang. Kegiatan jasa konstruksi telah terbukti memberikan kontribusi penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di semua negara di dunia, termasuk Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang dikutip oleh Kadin pada tahun 2002. Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif yang harus dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan jasa konstruksi, baik swasta maupun BUMN, yang ada di Indonesia dengan melakukan berbagai macam perbaikan guna meningkatkan kualitas kinerja manajemen, sehingga dapat menghasilkan suatu sistem bisnis perusahaan jasa konstruksi yang ideal, yang dikutip oleh Sudarto pada tahun 2003. Salah satu penyebab perusahaan jasa konstruksi tidak berkembang adalah karena pengusaha dan top manajemen tidak mau mengakui bahwa mereka perlu membentuk kembali budaya perusahaan atau mengambil cara baru dalam mengatur orang pada suatu tahap awal yang menjadi titik kritis dalam sejarah perusahaan. Intervensi untuk mendorong perkembangan perusahaan dan sebelum terjadinya pengaruh negatif dari perkembangan kebudayaan organisasi yang cepat dan kepemimpinan yang dianggap dominan oleh Letch dan Kenny pada tahun 2000. Dalam manajemen proyek konstruksi, salah satu sasaran utama yang dicapai adalah menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana, kondisi kerja, keselamatan kerja, dan komunikasi timbal balik yang terbuka antara atasan dan bawahan, yang dikutip Paulus pada tahun 1985. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, faktor apakah yang mempengaruhi budaya keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada proyek konstruksi? Yang kedua, apakah faktor-faktor budaya keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi? Tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi budaya keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada proyek konstruksi. Dua, menganalisa pengaruh faktor-faktor budaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Yang keempat, kerangka teori keselamatan kerja adalah membuat kondisi kerja yang aman dengan dilengkapi alat-alat pengaman, penerangan yang baik, menjaga lantai dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk, dan memelihara fasilitas air yang baik. Yang dikutip oleh Tulus Agus pada tahun 1989. Menurut Maltese dan Jackson pada tahun 2002, keselamatan kerja menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan. Pendapat lain menyebutkan bahwa keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja, yang dikutip oleh Rika Ampuh Hadipurna pada tahun 2009. Menurut Sumakmur pada tahun 1981, tujuan keselamatan kerja adalah para pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja dapat digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, agar semua hasil produksi terpelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai. Yang kelima, agar dapat meningkatkan kegairahan, keserasian, dan partisipasi kerja. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan sehat yang sempurna, baik fisik maupun mental sosial, yang dikutip oleh Lalu Husni pada tahun 2005. Sedangkan menurut Prabu Mangkunagara pada tahun 2001, pengertian kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Kesehatan dalam ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit. Menurut Mangkunagara pada tahun 2000, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara mutu dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Dipohusodo pada tahun 1995, proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang tersedia yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, kinerja proyek dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai dalam mengerahkan sumber daya yang tersedia yang diorganisir untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu terbatas. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Di sini terdapat 6 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X yang pertama, komitmen top manajemen terhadap K3. Yang kedua, peraturan dan prosedur K3. Yang ketiga, komunikasi kerja. Dan yang keempat, kompetensi pekerja. Yang kelima, lingkungan pekerja. Yang keenam, keterlibatan pekerja dengan variabel Y, kinerja proyek konstruksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama, hipotesa 1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel komitmen top manajemen terhadap K3 X1 terhadap variabel kinerja proyek konstruksi Y. Yang kedua, hipotesa 2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel peraturan dan prosedur K3 terhadap variabel kinerja proyek konstruksi. Hipotesa 3. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi pekerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Selanjutnya, hipotesa 4, yaitu diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi pekerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Hipotesa 5. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Hipotesa 6. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara variabel keterlibatan pekerja terhadap kinerja proyek konstruksi. Selanjutnya, metode penelitian, populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi adalah para pekerja dan staf yang bekerja di perusahaan jasa konstruksi yang sedang melaksanakan 41 proyek konstruksi, khususnya sarana dan prasarana oleh General Kontraktor PT Tunas Jaya Sanur Bali. Agar ukuran sampel yang diambil dapat representatif, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga jika di rata-rata tiap proyek adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Komitmen top manajemen terhadap K3 berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor komitmen top manajemen terhadap K3 memiliki pengaruh signifikan yang paling kecil terhadap kinerja proyek konstruksi. Besar konstruksinya adalah sebesar 0,93. Yang selanjutnya, peraturan dan prosedur K3 berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor peraturan dan prosedur K3 memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja konstruksi. Besar kontribusinya adalah 0,357. Selanjutnya, faktor komunikasi pekerja berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pekerja memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi. Kontribusinya adalah sebesar 0,274. Selanjutnya, kompetensi pekerja berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pekerja memiliki pengaruh saling signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi. Besar kontribusinya ada 0,478. Lingkungan pekerja berpengaruh terhadap kinerja konstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pekerja memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi. Besar kontribusinya adalah 0,436. Selanjutnya ada keterlibatan pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja proyek konstruksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pekerja memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja proyek konstruksi. Kontribusinya adalah sebesar 0,348. Yang kesembilan ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari model pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja adalah budaya keselamatan kerja harus dimulai dari top manajemen terhadap masalah keselamatan kerja. Selanjutnya, pelaksanaan konstruksi prosedur keselamatan kerja memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Karena semakin tinggi budaya keselamatan dan kesehatan kerja,
yang diterapkan oleh top manajemen, maka akan semakin tinggi pula kinerja suatu proyek konstruksi. Kesimpulan diambil sesuai dengan penelitian dan pustaka yang menyatakan bahwa budaya keselamatan dan kesehatan kerja harus dimulai dari top manajemen. Yang ke-10, saran. Yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi budaya keselamatan dan kesehatan kerja, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja proyek konstruksi. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menerapkan suatu standar penilaian budaya keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi, dengan acuan jumlah kecelakaan yang terjadi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja pada proyek konstruksi. Yang selanjutnya, pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan suatu peneliti yang lebih spesifik yang meneliti batasan-batasan minimum dan maksimum suatu kinerja proyek konstruksi yang dipengaruhi oleh manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan meningkatnya kinerja perusahaan dengan menggunakan metode-metode penelitian, studi kasus, serta metode analisis optimasi agar diperoleh suatu keuntungan maksimum. Sekian presentasi review jurnal dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.